Selamat siang, Bapak dan Ibu guru semuanya, baik yang dari pelajaran biologi maupun kimia. Perkenalkan, nama saya Marcelino Clarence, saya dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 21. Di sini saya ingin membuat sebuah eksperimen mengenai salah satu penerapan biologi dan kimia, yaitu yogurt. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah judul, yaitu pengaruh kadar starter yogurt yang berbeda terhadap karakteristik yogurt yang dihasilkan. Latar belakang dari penelitian ini adalah yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus burgharicus. Menurut bukti-bukti sejarah, yogurt telah ada sejak 4.500 tahun yang lalu dan terbentuk karena fermentasi tak sengaja oleh bakteri-bakteri liar. Saat ini yogurt adalah salah satu produk yang sangat disenangi banyak orang karena selain memiliki rasa yang enak, yogurt juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Pembuatan yogurt sangatlah sederhana dan hanya memerlukan dua bahan, yaitu susu dan starter yogurt. Keunikan dan kandungan nutrisi yang tinggi dari yogurt ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait yogurt. Pembuatan yogurt dalam penelitian ini menggunakan susu UHT dengan diberi starter yogurt yang kadarnya berbeda-beda. Dengan melakukan penelitian ini, harapannya adalah bertambahnya pengetahuan serta wawasan tentang pengaruh kadar starter yogurt yang berbeda terhadap karakteristik yogurt yang dihasilkan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya gunakan adalah bagaimana sih pengaruh kadar starter yogurt yang berbeda terhadap rasa, tekstur, dan aroma dari yogurt. Setelah menetapkan sebuah rumusan masalah, saya memiliki sebuah hipotesis atau dugaan yang saya simpulkan berdasarkan beberapa sumber-sumber teori yang setelah saya baca, yaitu semakin tingginya kadar starter yogurt akan membuat yogurt bertekstur semakin kental, memiliki rasa yang semakin asam dan manis, dan aroma yang semakin tajam. Hipotesis tentulah bisa salah dan juga bisa benar. Oleh karena itu diperlukan sebuah metode pengujian hipotesis agar pernyataannya menjadi baku. Metode pengujian hipotesis yang saya lakukan adalah melalui eksperimen pembuatan yogurt dengan kadar starter yogurt yang berbeda dan melakukan pengujian terhadap rasa, tekstur, dan aroma dari yogurt itu sendiri. Fermentasi adalah salah satu proses mikrobial yang menggunakan senyawa organik maupun sumber karbon untuk memperoleh tenaga bahan metabolismenya. Proses dari fermentasi ini bisa berupa proses aerob maupun anaerob. Secara umum, mikrobia yang berperan dalam fermentasi dapat diklasifikasikan dalam golongan bakteri, kapang, dan kamir. Fermentasi untuk mengubah susu menjadi yogurt ini adalah fermentasi yang menggunakan bantuan bakteri, yaitu bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus burgharicus. Adapun reaksi biokimia yang terjadi adalah pengubahan laktosa, protein, dan lemak menjadi asam laktat, asam asetat, etanol, asetaldehid, CO2, energi, panas, asam amino, peptida, dan asam lemak. Pengubahan protein menjadi asam amino dan peptida dilakukan oleh bakteri Lactobacillus burgharicus. Asam amino dan peptida ini nantinya akan menjadi makanan bagi Streptococcus thermophilus sehingga bakteri ini bisa merombak laktosa. Kedua bakteri ini bisa dijumpai melalui penggunaan starter yogurt yang tersedia di toko-toko. Starter yogurt sendiri merupakan bibit yang berisi kedua bakteri, baik Streptococcus thermophilus maupun Lactobacillus burgharicus dalam jumlah yang sama. Yogurt ini juga memiliki tekstur yang semi padat, kompak, dan juga rasa asam yang menyegarkan. Hal ini diakibatkan adanya fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang menghasilkan asam laktat, asam asetat, etanol, dan asetaldehid. Untuk menghasilkan yogurt yang optimal, ada beberapa keadaan khusus yang harus dipenuhi. Susu harus dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 85 derajat Celcius, lalu saat suhu telah mencapai 44 derajat Celcius, diturunkan, susu diberi starter yogurt dan diinkubasikan selama 6-7 jam. Sekarang kita akan mulai masuk ke tahap eksperimen. Sebelum kita melakukan eksperimen, saya akan mengidentifikasikan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen. Alat-alat yang digunakan adalah sebuah panci, lalu ada satu mangkok kecil untuk tempat starter yogurt, lalu ada timbangan untuk menimbang berat dari susu yang akan dipakai, lalu ada sebuah termometer untuk mengukur suhu saat nanti susu dipanaskan dan juga saat didinginkan. Lalu ada 2 buah sendok, yang satu untuk mengambil starter yogurt, yang satu untuk nanti mencicipi yogurtnya.
Lalu juga ada 3 buah termos. Termos ini nanti untuk tempatnya inkubasi yogurt. Dan yang terakhir ada 3 mangkok besar. Nah, ini mangkok untuk menaruh yogurt di akhir untuk pencicipan, untuk mengambil data. Berikutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan hanya ada 2. Yang pertama adalah susu UHT ukuran 1 liter. Dan yang kedua adalah starter yogurt. Saya menggunakan 2 sebagai bentuk jaga-jaga apabila nanti kurang. Langkah pertama adalah menyiapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan. Seperti yang kita tahu, semua alat dan bahan yang tadi ada di meja telah saya pindah di meja dapur. Bisa kita lihat bahan dan alatnya sudah lengkap. Dan juga starter yogurt telah saya masukkan ke dalam mangkuk kecil. Langkah kedua adalah menuangkan susu UHT ke dalam wadah dan menimbangnya hingga beratnya mencapai 300 gram. Langkah ketiga adalah menuangkan susu yang telah ditimbang ke dalam panci, lalu memanaskan panci hingga suhu mencapai 85 derajat Celcius. Langkah berikutnya adalah mengukur suhu susu menggunakan termometer hingga panasnya mencapai 85 derajat Celcius dan juga mengaduk-aduk susu agar tidak terjadi koagulasi. Nah, suhu sekarang telah mencapai 85 derajat, maka langkah selanjutnya adalah mematikan kompor. Lalu memindahkan susu ini ke dalam mangkok besar. Langkah berikutnya adalah membiarkan susu mendingin hingga suhunya 44 derajat Celcius. Untuk mengukurnya sama menggunakan termometer. Sekarang suhu telah mencapai 44 derajat. Maka langkah berikutnya adalah memasukkan 1 sendok starter ke dalam susu. Lalu mengaduk-aduk hingga rata. Setelah diaduk sampai rata, maka langkah berikutnya adalah masukkan yogurt ke dalam termos. Baik, proses selanjutnya adalah mengulangi langkah kedua sampai langkah ke-8 sebanyak 2 kali dengan penggunaan starter yang berbeda, yaitu 2 sendok dan 3 sendok. Lalu hasilnya nanti dimasukkan ke dalam 2 termos dan juga 2 mangkok besar yang berbeda.
langkah berikutnya adalah menunggu proses inkubasi selama 6-7 jam. Sekarang adalah pukul setengah 11 malam. Dan penelitian tadi saya lakukan setengah jam yang lalu. Maka 6-7 jam lagi adalah jam 5 pagi. Oleh karena itu pengamatan akan saya lakukan jam 5 pagi. Bapak dan Ibu guru sekalian, sekarang kita akan memasuki langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu membuka ketiga termos lalu menuangkan isinya ke dalam 3 mangkuk besar. Karena sekarang sudah pukul 5 pagi, maka ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pengamatan. Sekaligus setelah saya menuangkan isi dari termos ini, saya akan menganalisis karakteristik yang berbeda antar yogurt yang ada. Nanti akan saya analisis dari sisi tekstur, aroma, dan juga rasa. Baik, pertama dari sisi tekstur, bisa kita lihat masih encer, sedikit kental untuk yogurt pertama. Lalu untuk yogurt kedua, sudah lebih mengental. Dan juga untuk yogurt ketiga, lebih kental lagi. Dia sudah seperti adonan. Lalu untuk yogurt pertama yang pemberian hanya satu sendok starter, memiliki rasa yang tidak terlalu kecut, masih ada manis-manisnya. Lalu untuk yogurt kedua, sedikit kecut, sudah lumayan kecut, manisnya juga sudah mulai berkurang. Dan yogurt yang ketiga memiliki rasa yang sangat kecut dan bahkan manisnya sudah tidak terasa lagi. Untuk aroma meningkat dari yang pertama kurang menusuk, ini lumayan menusuk, dan yogurt yang ketiga sangat menusuk. Variabel penelitian. Variabel penelitian ada 3, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas adalah penyebab atau yang memberi pengaruh perubahan pada variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah jumlah atau kadar starter yogurt. Variabel terikat adalah variabel yang diberi pengaruh oleh variabel bebas. Tekstur, aroma, dan rasa yogurt adalah variabel terikat pada percobaan ini. Yang terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol ialah variabel yang bersifat konstan dan bisa dikontrol. Pada suatu penelitian, variabel kontrol berfungsi sebagai pembanding. Variabel kontrol pada eksperimen ini adalah suhu pemanasan, jumlah atau berat susu, waktu fermentasi, merek yogurt starter, jumlah yogurt starter, dan jenis wadah. Pembahasan pertama menganalisis data yang diperoleh dari eksperimen. Di eksperimen tadi diperoleh data yang dapat dengan mudah dibedakan satu sama lain karena starter yogurtnya beragam. Penelitian dilakukan dengan membuat yogurt yang starternya 1 sendok makan sampai 3 sendok makan. Normalnya sebenarnya susu diberi 2 sendok makan dengan inkubasi 6-7 jam. Untuk mengetahui hasil apabila pemberian starternya lebih sedikit dan lebih banyak seperti apa, maka dilakukanlah pemberian starter 1 dan 3 sendok makan. Dengan pemberian kondisi seperti yang disebutkan tadi, maka diperoleh ternyata susu yang diberi 1 sendok makan memiliki rasa yang tidak kecut dan masih manis, aromanya kurang menusuk dan teksturnya sedikit kental. Sedangkan pada susu yang diberi 2 sendok makan starter, rasanya sedikit kecut dan manisnya mulai berkurang, aromanya lumayan menusuk dan teksturnya lumayan kental. Sedangkan yang terakhir yang diberi 3 sendok makan starter memiliki rasa yang sangat kecut dan tidak manis sama sekali. Aroma yang sangat nusuk dan tekstur yang kental seperti adonan. Maka dari data tadi dapat kita analisis bahwa perbedaannya sebenarnya tergantung pada starter yang memengaruhi faktor perbedaan karakteristik ketiga yogurt. Semakin banyak starter yogurt yang diberikan, makin cepat dan banyak reaksi yang terjadi antara susu dengan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Akibatnya semakin banyak dan cepat reaksi membuat rasa yogurt semakin kecut, aromanya menusuk, dan teksturnya semakin kental. Kenapa? Hal ini dikarenakan seperti yang kita tahu, dalam yogurt terdapat asam laktat dan zat-zat lain yang menyebabkan kondisi di atas dapat terjadi. Pembahasan kedua menjelaskan hasil dengan hukum atau teori yang ada.
Proses pengubahan susu menjadi yogurt adalah suatu proses yang dilakukan oleh bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kedua bakteri ini bekerja sama, di mana Lactobacillus bulgaricus merombak protein menjadi asam amino dan peptida. Hal ini menjadi sumber energi bagi Lactobacillus sehingga dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, etanol, asetaldehid, CO2, energi, dan panas. Nah, kerjasama antara kedua bakteri ini yang bisa mengubah susu menjadi yogurt. Seperti yang kita ketahui, rasa yogurt akan semakin kecut dan kurang manis jika semakin banyak starter yang diberikan. Hal ini dikarenakan pada yogurt tersebut terbentuk semakin banyak asam laktat yang dapat menurunkan pH dari susu, sedangkan etanol yang terbentuk tidak terlalu banyak, tidak sebanding dengan laktosa yang terurai. Sedangkan tekstur yang terbentuk sekarang seiring bertambahnya penggunaan starter bisa membuat teksturnya semakin kental. Mengapa? Karena asam laktatnya semakin banyak. Asam laktat ternyata juga dapat mengaruhi konsistensi susu sehingga menjadi lebih padat. Yang terakhir adalah aroma. Secara umum aroma yogurt memiliki ciri khas yang sama persis. Namun di sini perbedaan aroma akan saya tinjau dari menusuk atau tajam atau tidaknya aroma yogurt. Aroma yogurt ini dipengaruhi oleh pembentukan asam laktat, asetat, etanol, dan asetaldehid. Jadi tentu saja apabila starter yogurt semakin banyak, zat-zat ini semakin banyak. Alhasil aromanya pun akan menjadi lebih tajam. Kesimpulan dari eksperimen ini, hasil dari fermentasi sangat dipengaruhi oleh substrat awal dan mikrobia yang bekerja. Pada eksperimen ini, hipotesis yang disebutkan sesuai dengan data eksperimen. Semakin banyak kadar starter yogurt, yogurt semakin kecut dan tidak manis, kental, dan beraroma tajam. Evaluasi eksperimen dan saran. Evaluasinya adalah mengenai manajemen waktu. Seharusnya lebih bisa direncanakan agar tidak perlu sampai bereksperimen larut malam. Sedangkan saran saya adalah sebaiknya eksperimen yang terkait dengan yogurt bisa lebih dikembangkan lagi, menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga bermanfaat bagi banyak orang.